Oh, Kakang Bondan. Saya kira siapa? Jangan kamu ulangi perbuatanmu tadi, Gading. Kenapa? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya menanyakan arti kitab yang dibaca Siti Jamilah. Kamu tahu bahwa orang Islam sangat melarang seorang pria bertandang ke rumah seorang gadis. Apalagi di malam hari. Perbuatanmu itu bisa melukai perasaan mereka, Gading. Dan bisa-bisa, saya yang tidak bersalah bisa ikut diusir dari Gelagahwangi karena kita sama-sama orang Majapahit. Maafkan saya, Kakang Bondan. Saya benar-benar tidak tahu soal ini. Jangan kamu ulang lagi perbuatanmu tadi, Gading. Ya,
Kalau perlu, besok saya mau minta maaf kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Tidak usah. Yang penting, jangan ulang lagi perbuatanmu tadi. Mengerti? Iya. Arya Gading, kenapa wajahnya terus melekat dalam mataku? Anak itu jauh lebih sopan dan lebih jujur dari Bondan Kayuwangi. Ya Allah, apakah ini yang dinamakan cinta? Maafkan saya, Sekar. Sungguh saya tidak kuasa menghapus bayangan Siti Jamilah dari mata saya. Saya takut. Mereka curiga kalau saya terlalu sering meninggalkan tempat, Ki. Tapi bukan berarti kamu tidak punya kewajiban untuk sowan kepadaku, Bondan. Maafkan saya, Kinala. Berita apa yang paling penting? Para wali dan senopati Jimbun sedang membangun kedaton. Ada seorang putra bangsawan Majapahit yang mengabdi. Dia cucu Empu Capana. Rupanya Arya Gading lari kemari. Padahal seluruh keluarganya sudah menyeberang ke Bali. Kenapa kau ada di sini? Ternyata kau mata-mata, Bondan. Kurang ajar. Iya. Bondan, lain kali kamu harus lebih hati-hati. Maafkan saya, Ki. Saya yakin dia tidak sengaja mengikuti saya. Bagaimana sikap cucu Empu Capana? Saya sedikit cemas. Kelihatannya Arya Gading tertarik dengan ajaran agama baru itu. Saya takut kalau dia sampai memeluk Islam, maka akan banyak prajurit Majapahit yang sampai saat ini masih cerai-berai. Akan dia kumpulkan dan diajak untuk memeluk agama itu. Tidak apa-apa. Kita tidak akan bisa membendung perubahan yang sedang terjadi. Biarkan semua itu berkembang dengan pesat. Sementara kita harus memecah belah mereka dari dalam. Usahakan kamu jangan sampai ketahuan sebagai penyusup. Satu-satunya cara, saya harus berpura-pura masuk Islam, Ki. Asal jangan kebablasan, Bondan. Saya sudah mempelajari kelemahan agama itu. Ajaran Islam melarang penganutnya mencurigai antar sesama. Sangat tidak boleh seorang Islam mencurigai orang Islam yang lainnya. Pergunakanlah kelemahan itu sebaik-baiknya. Kamu mengerti, Bondan? Mengerti, Ki. Tapi saya takut Arya Gading bisa jadi masalah. Dia bisa jadi batu sandungan yang membahayakan. Singkirkan dia. Itulah soalnya. Kalau saya langsung menghantam dia, maka orang Islam akan bertanya-tanya. Karena mereka tahu, kami sama-sama orang Majapahit. Kami yang mengatur siasat. Kamu yang harus menyelesaikannya. Baik, Ki. Oh ya, ada satu lagi berita. Mungkin Kinala dan Ki Sabto mengenal dia. Ada pendekar bernama Ki Jaranbaya. Dia sangat sakti. Bahkan dia bisa terbang. Saya kenal dia.
Dia pendekar sakti seperti Rama Bergawa. Yang tidak pernah terkalahkan. Kenapa dengan dia, Bondan? Sekarang dia sudah memeluk Islam. Dan namanya sudah diganti menjadi Ki Megatroh. Berbahaya. Tapi tidak apa-apa. Sebab langkah kita menghancurkan mereka bukan dengan kekuatan. Tapi dengan ini. Ikut saja, Gading. Daripada sendirian di sini. Tidak ikut sembahyang juga tidak apa-apa kok. Terima kasih. Lain kali saya pasti ikut. Ya. Dari mana, Kakang? Bukan urusanmu. Kawan-kawan sudah berangkat ke masjid. Saya kagum sekali pada mereka. Taat sekali pada ajaran agamanya. Apa bedanya? Kita juga biasa melakukannya. Setiap fajar, kita sembahyang di pura. Tengah hari, kita juga sembahyang. Juga ketika matahari tenggelam. Lalu, apa istimewanya? Sama. Saya peringatkan kamu. Tidak usah terlalu dekat dengan orang-orang itu. Mereka bukan tingkatan kita. Setahu saya, para sunan tidak pernah mengenal perbedaan derajat seperti itu, Kakang. Ya, tapi kamu dan saya bukan penganut mereka. Kamu masih terikat aturan kita. Hei, mau kemana kamu? Bukan urusan Kakang. Akan menjadi urusanku jika kau berani-berani mendekati Siti Jamilah. Aku bisa melakukan apa saja, dengan cara apa saja, halus atau kasar, jika kau berani-berani mendekati dia. Apa hakmu melarangku? Kita sama-sama orang lain. Aku lebih lama di sini. Ya, ingat Kakang. Kita sama-sama menumpang. Dan kita tidak baik kalau terus-terusan berselisih. Saya mau melihat cara mereka sembahyang. Hei, hentikan! Paman Tambas, Watu Lumut, kenapa kalian rusak milik ayahku? Jaran Baya memang sampah yang harus dihancurkan. Dia sudah memeluk agama baru. Kalian pun, kalau berani menentangku, akan kuhancurkan. Ya, kurang ajar! Ya! Asita! Asita! Ambat! Ambat! Apa yang kalian lakukan? Asita! Asita, kenapa begini? Tahu Bapaknya Watu Lumut
dan Tambas yang melakukannya. Asita. 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 Kayawala. Tega kau bunuh kedua putraku. Tambas. Watolomot. Apa salah mereka? Apa salah kami? Jahanam. Aku tidak mau kedua anakmu akan menambah kekuatan bagi para pengikut Sunan untuk melawan kami. Mengikuti jejak suamimu, Jaranbaya. Ceritakan semuanya kepada suamimu, Durniti. Katakan padanya, kutunggu dia di Gunung Alang-Alang. Asita. Kayawala. Saya setuju dengan rencana Tuan untuk membangun Kedaton megah di Gelagah Wangi ini. Sebab dengan hancurnya Majapahit, perdagangan Nusa Jawa dengan Malaka maupun Pasai yang sudah terjalin dengan baik selama ini menjadi lumpuh. Apa Keling sebagai penguasa baru tidak bisa meneruskan? Keling berniaga lewat pelabuhan Tuban dan Sedayu. Mereka tidak pernah melirik Jepara sebagai pelabuhan. Padahal letaknya jauh lebih bagus. Sudah lama saya mengirim rempah ke Pasai dengan kapal-kapal saya. Sementara kapal-kapal pengangkut pala dan cengkeh dari Ternate dan Hitu lebih senang berlabuh di Jepara karena jauh lebih aman. Sebenarnya untuk maksud itulah kami mengundang Tuan kemari. Kami harap Tuan dapat membantu kami. Sunan Muria sudah menceritakan itu semua kepada saya, Kanjeng Sunan. Dan saya setuju. Saya akan membantu apa saja yang saya mampu. Apalagi, menurut Sunan Muria, ini demi kepentingan dakwah Islamia juga. Alhamdulillah. 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 Barangkali dia ikut rombongan keluarga Kedaton mengungsi. Mungkin ke Gunung Penanggungan atau mungkin ke Belambangan dan langsung ke Bali. Yang jelas, menurut Cikur, di Ampel Denta tidak ada. Padahal di sana banyak pengungsi dari Majapahit. Juga di Tumapel. Kelihatannya harapanku semakin tipis loh. Sementara umurku akan terus bertambah. Kamu seperti putus asa, Sekar. Biasanya kamu sangat gigih. Bopo memaksaku untuk segera kawin loh. Bopo malu kalau aku menjadi perawan tua. Aku ini anak tunggal loh. Perang antara Keling dan Majapahit sebenarnya adalah perang antar Terah Kartawijaya sendiri. Jadi sebagai rakyat biasa, kita harus melupakan permusuhan itu. Anggaplah kekalahan Prabu Majapahit dari Betara I Keling semacam peralihan kekuasaan biasa. Bahkan negeri Majapahit pun pernah tidak memiliki raja. Juga disebabkan pertikaian yang berkepanjangan. Apa sebenarnya maksud Ki Sabto dan Kinala? Sekarang pun sudah tidak ada lagi permusuhan di antara sesama rakyat. Sebenarnya yang patut kita cemaskan saat ini adalah semakin berkembangnya pengikut Sunan itu di tanah Jawa. Ki Begel tahu, seluruh adipati di pesisir utara Jawa sampai Carbon sudah memeluk Islam. Dan berita yang lebih mencemaskan lagi adalah Senopati Jimbun beserta para wali sudah mendirikan sebuah kerajaan sendiri di tanah perdikan Gelagah Wangi. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan mereka mengacak-acak nilai budaya leluhur kita, bukan? Setahu saya,
Dari dulu Gusti Prabu Majapahit memang telah memberi keleluasaan kepada Sunan Ampel. Karena masih ada hubungan kekerabatan dengan Dewi Dwarawati. Dan selama ini para sunan juga telah banyak membantu dalam urusan pabean dan perniagaan. Itulah kesalahan besar yang tidak pernah disadari oleh Gusti Prabu beserta kerabat Kedaton. Sehingga sebagian besar kerabat Kedaton semuanya sudah masuk Islam. Singkatnya, kami ingin mengajak Ki Bekal untuk bersama-sama mempertahankan adat istiadat leluhur kita dari ancaman mereka. Kenapa harus saya? Hah? Apalah artinya seorang bekal? Kenapa kalian tidak langsung mengajak Betara Ikeling sebagai penguasa Wilwaktika, Jenggala, dan Kediri? Beliau kan bisa mengeluarkan larangan bagi rakyatnya untuk tidak memeluk agama baru itu misalnya. Ki Bekal, itu urusan orang atas. Mungkin Adipati Pengging bisa mempengaruhi beliau. Sebagai orang kecil, kami hanya bisa menggalang sesama orang kecil. Jangan merendah, Ki. Saya tahu, Kinala dan Ki Sabto adalah ajar yang linuwih, penasihat keluarga Gusti Prabu di Kedaton. Sebenarnya, ada apa ini? Baiklah. Terus terang, saya minta tolong pada Ki Bekal untuk memberi perlindungan kepada orang-orang kami yang akan melakukan penjegalan atas berkembangnya agama baru itu. Kami butuh tempat di Jinggan ini sebagai titik pertemuan, Ki Bekal. Kenapa harus Jinggan? Kenapa tidak di Majapahit? Bukankah sekarang sudah tidak ada lagi ketegangan antara orang-orang Majapahit dengan orang-orang Keling? Kalau kami lakukan di Kutaraja Majapahit, saya takut akan menimbulkan kesalahpahaman. Nanti ada yang mengira kalau kami sedang mempersiapkan perlawanan kembali pada kekuasaan Keling. Saya tidak mau itu. Itu kenapa saya memilih desa Jinggan. Saya percaya Ki Bekal satu pandangan dengan kami. Silakan saja. Kalau memang tuan-tuan menganggap itu tepat. Kalau perlu rumahku sendiri dipakai. Juga tidak apa-apa. Terima kasih, Ki Bekal. Ki, ada seorang wanita mengaku sebagai istri Ki. Istriku? Iya. Di mana dia? Diregol, Ki. Tidak mau disuruh masuk. Pimpin. Ayo teruskan. Ini, Ki. Kakang, Apa yang terjadi, Druniti? Tambat dan Watu Lumut membunuh Asita dan Kayawala. Mereka juga menghancurkan rumah tempat pusakamu, Kakang. Tidak! Watu Lumut! Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kakang tidak marah. Cepat balaskan kematian kedua anak kita, Kakang. Mereka menantangmu di Gunung Alang-Alang. Kakang. Iya, aku harus tanya dulu kepada Kanjeng Sunan istriku. Apa boleh aku membalas kematian kedua anakku? Mari. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Masuklah, Megatro. Kamu tunggu di sini, Nyai. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Megatro, Iya, Kanjeng. innama a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan manusia itu tergantung pada niatnya. Kalau niatmu ingin membalas dendam atas kematian kedua putramu, tidak usah kau berangkat. Allah tidak akan mengizinkan. Tapi kalau ingin meluruskan kedua sahabatmu untuk mempertahankan harga dirimu sebagai muslim, bismillah, berangkatlah. Terima kasih, Guru. Hamba mohon pamit. Megatro, kamu harus senantiasa memperbarui niatmu Iya. agar dosamu tidak bertambah. Terima kasih, Kanjeng Sunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang dia masih punya nyali, dia pasti datang ke tempat ini. Saya sengaja membunuh kedua putranya dan mengobrak-abrik tempat pusakanya. Kenapa harus dengan cara itu? Dia tidak pernah mau menjawab tantangan kita, Ki. Saya yakin, dengan cara itu, dia pasti datang. Sayang kalau dia harus mati di tangan kita. Sebenarnya, dia bisa kita andalkan kalau sewaktu-waktu ada perseteruan dengan pengikut para sunan. Dia telah memilih sendiri jalan hidupnya. Kau mau membalas kematian anakmu, Jaran? Aku ingin mengajak kalian masuk agama Islam. Semakin lama kau semakin lucu, Jaran. Bagaimana mungkin kami bisa masuk ke dalam agama yang secara lancang telah mempengaruhi orang-orang kita, bahkan sampai meninggalkan keyakinan mereka? Kalau kalian mau masuk ke dalam agamaku, kalian akan aku maafkan. Tapi kalau tidak, terpaksa aku harus menaklukkanmu. Hah. Ya! Ya! Sekarang kekebalanmu sudah hilang, Jaran. Rupanya agama barumu telah melorotkan seluruh kesaktianmu. Kakang Jaran, sekarang tinggal menunggu kematianmu. Kalau Allah mengendaki, kapanpun, dimanapun aku bisa mati. Tapi kalau belum saatnya mati, walaupun ujung golokmu menembus dadaku, aku tidak akan mati.
Bacalah wirid yang kuajarkan, Megatrah. Kembalilah ke lingkungan kami, Jaranbaya. Di sini kau lebih terhormat. Kau lebih dihargai. Kami sudah merencanakan untuk mengangkat kau sebagai pimpinan para pendekar. Untuk menghabisi semua pengikut kaum Sunan itu. Aku masih memberi kesempatan kepada kalian untuk mengikuti jejakku, Ki Jantung. Apa yang kita banggakan selama ini hanya sesuatu yang fana dan tidak berarti apa-apa. Hidup yang sebenarnya akan datang sesudah kematian kita. Kita harus mempersiapkan jalan yang benar untuk menuju hidup itu. Sebab kalau kita keliru, kita akan mendapatkan penderitaan yang abadi. Ingat itu. Kau benar-benar sudah keblinger, Jaranbaya. Jangan ikuti hawa nafsumu, Megatrah. Saat ini hatimu sedang diamuk dendam. Kenapa tidak Kakang kejar? Mereka yang telah membunuh kedua anak kita. Kakang, kejar mereka, Kakang. Balaskan dendamku, Kakang. Kalau aku membunuh mereka hanya untuk melampiaskan dendam atas kematian anakku, aku tidak bisa, Nyai. Aku tidak bisa. Ajaran apa itu? Apa salah membalaskan kematian anak sendiri? Maafkan aku, Nyai. Biar Tuhan yang akan membalas dendam Nyai dengan hukuman yang setimpal. Kamu harus ikut aku, Nyai. Berguru kepada Kanjeng Sunan. Supaya hidupmu tenang, aku wajib mengajakmu untuk bersama-sama melepaskan diri dari siksa api neraka yang akan membakar tubuh kita, Nyai. Ini karena kebodohan masa lalu. Ayo, mari, Nyai. Ayo. Silahkan, sayurannya masih segar-segar. Ini kacang panjangnya berapa harganya? Sunan Giri, sekarang hadapi aku. Ternyata semua murid-muridmu hanya seperti keranjang sampah yang kosong, yang dengan mudah kutendang dan kulempar. Alangkah rendahnya manusia kalau cuma diukur dari pandai tidaknya berkelahi. Harimau dan monyet pasti jauh lebih pandai berkelahi dari kita. Jangan banyak bicara, Tuan Sunan. Berani atau tidak? Aku tetap tidak mau kalau ukurannya adu tenaga dan otot. Mau adu kewaskitaan? Baik. Tuan memang waskita, coba tunjukkan. Kalau Tuan memang waskita, coba tunjukkan. Mana diri saya yang asli? Tuan Pendekar Minta Semeru. Seorang pendekar pantang berbohong, bukan? Berjalanlah kemari, Tuan Pendekar Minta Semeru yang asli. Ternyata Tuan benar-benar cerdas. Sekarang, aku mau ke puncak Gunung Patukangan.
Aku mau menanam sesuatu di sana. Dan Tuan harus bisa menebak apa yang aku tanam di sana. Insya Allah. Tebaklah Tuan Sunan. Apa yang aku tanam? Apa yang akan Tuan lakukan kalau saya bisa menebaknya? Aku akan menyembah kaki Tuan. Saya bukan Allah yang patut disembah. Saya manusia biasa seperti Tuan. Baik, aku akan berguru kepada Tuan. Kalau untuk ilmu kesaktian, pasti Tuan jauh lebih pandai dari saya. Tapi kalau Tuan ingin mempelajari agama saya bersedia membantu Tuan. Apapun itu. Tapi Tuan harus bisa menebak apa yang aku tanam. Jika Tuan tidak bisa menebak, maka Tuan harus menghentikan semua kegiatan penyebaran agama Tuan. Baik. Hei rakyat, saksikan raja kalian. Sunan Giri sudah berjanji akan menghentikan kegiatan penyebaran agamanya. Kalau dia tidak bisa menebak apa yang sudah aku tanam di Gunung Patukangan. Artinya, kalian harus kembali kepada ajaran leluhur kita. Sekarang Tuan Sunan, coba tebaklah. Tuan sudah menanam sepasang naga bumi. Bawa kemari kurungan besi yang Tuan cipta dan lepaskan kedua naga itu buat saya. Jangan terlalu yakin dulu Tuan Sunan. Sekarang saatnya Tuan harus menghentikan semua kegiatan penyebaran agama Tuan. Kita perlu ke sana untuk membuktikannya, Tuan Pendekar? Tidak usah. Aku akan mendatangkannya sendiri kemari. Dan Tuan harus menyaksikan apa yang ada di dalam kurungan besi yang akan aku angkat kemari. Silakan Tuan Sunan. Sihir. Tuan telah melakukan sihir. Saya tidak punya sihir, Tuanlah yang punya. Bukankah Tuan telah menyihir sepasang angsa, tapi ternyata berubah menjadi naga? Angsa Tuan memang sihir, tapi naga itu bukan. Silakan buktikan sendiri. Kalau memang ilmu sihir, kedua naga ini tidak akan menggigit.